Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma wassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita sekalian nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita masih bisa bernafas dan melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita, baik yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutnya ila yaumiddin. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekarang kita berada di hari raya besar, yaitu Idul Adha. Kemarin minimal kita sudah puasa sunnah, yaitu puasa Arafah, yang menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Shaumul Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Dan tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah Idul Adha. Dan besok kita akan menyembelih hewan kurban. Sebagian besar masjid mengadakan penyembelihannya insya Allah besok, walaupun hari ini juga ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengenang, sedikit kita mengingat ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Mungkin kalau ujian tersebut ditimpakan kepada kita, mungkin kita tidak akan sanggup. Ujian pertama adalah ketika beliau masih muda, beliau tersangka penghancuran berhala yang memang beliau yang menghancurkan, disisakan satu. Akhirnya ketahuan, dibakar. Berapa hari dibakar? Sehari, 2 hari, 3 hari? Tidak. Selama 40 hari. Acara di Bali Ngaben aja tidak sampai 1 hari sudah langsung jadi abu, dan itu apinya juga tidak besar. Ini apinya besar sekali, 40 hari baru padam. Nah, disinilah Allah menyatakan, Allah menunjukkan mukjizat kebesarannya. Bagi manusia kejadian-kejadian mustahil di luar akal manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Api membakar, dimanapun api itu akan membakar. Jangankan besar, sedikit saja kita kena rokok, kita akan
kepanasan, tapi ini api 40 hari membakar Nabi Ibrahim atau Ibrahim sebelum Nabi-Nabi. Sedikit pun tidak terbakar. Selembar rambut pun, selai rambut pun tidak terbakar utuh. Karena apa? Api Allah yang menciptakan, sifatnya membakar. Tapi kata Allah, kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami katakan, kata Allah, hai api, engkau adem, dingin, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Api makhluk Allah. Apa kata Allah? Dia taat. Emang saya ini membakar, tapi kata Allah dingin. Seakan-akan 40 hari Nabi Ibrahim berada di ruangan AC, makan minumnya dijamin oleh Allah dari surga. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kedua, usia sudah tua 80 tahun, menikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Maka akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Usia Nabi Ibrahim 86 tahun, maka lahirlah Ismail. Usia 100 tahun Nabi Ibrahim, lahirlah Ishak dari Siti Sarah. Usia puluhan tahun, sudah 80 tahun lebih punya anak. Bahasa kita girang banget, gembira banget. Belum genap 1 tahun, perintah Allah datang lagi, wahai Ibrahim, bawa anak kamu dan istri kamu ke lembah, ke padang pasir, tengah padang pasir Bukit Baka. Nah sekarang jadi Mekah. Tinggal anak dan istri kamu di situ. Yang sudah umroh, sudah haji sih, jangan bayangkan seperti sekarang. Bukit Sofa, Bukit Marwah di dalam Masjid Haram, adem, dingin, terang, licin marmernya. Zaman dulu padang pasir panas, pohon jarang, apalagi air nggak ada, tukang-tukangan orang dagang ya kagak ada yang lewat, emang kagak ada. Paling juga orang yang jualan kafilah lewat, itu jarang kadang-kadang. Berdua, coba kita bayangkan, seorang ibu sudah tua, anak bayi belum 1 tahun ditinggal sendirian. Ketika Nabi Ibrahim melangkah 1, 2, 3 langkah membelakangi mereka berdua, istrinya berkata, "Bang, tega bang tinggalkan kami di sini berdua. Nanti binatang buas datang malam keadaan lapar, kami dimakan habis. Atau tidak dimakan binatang, pembekalan habis, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum, mati kami di sini kelaparan, kehausan bang." Nabi Ibrahim nggak bisa jawab, diem aja deh. Nengok enggak, jawab enggak. Akhirnya pada titik pertanyaan yang terakhir, bang, ini pertanyaan terakhir bang, jawab ya bang. Ini perintah Allah bang. Nabi Ibrahim jawab dengan tegas, iya, ini adalah perintah Allah. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, abang gak usah khawatir, langkahkan kaki, berangkat, jangan nengok-nengok lagi. Allah tidak akan sia-siakan kami berdua. Coba kita punya istri, udah sekian puluh tahun gak punya anak, so, tinggal di tengah lapangan Blok S aja lah situ, taruh pada pedagang banyak. Tega kita, ini udah sepi padang pasir, la ilaha illallah. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Saat pembekalan habis, maka Ismail kecil menangis karena kehausan dan kelaparan. ASI tidak keluar. Akhirnya dia naik ke Bukit Sofa, cari air. Di Bukit Marwah terlihat ada genangan air. Dia lari ke sana, mengambil air, ternyata tidak ada, hanya fata morgana. Naik ke Bukit Marwah. Dari atas Bukit Marwah dilihat, di Bukit Sofa ada. Dia turun lagi ke sana, ternyata tidak ada. Menurut akal kita, kenapa sampai 7 kali dia mundar-mandir? 2-3 kali
Gua udah naik ke Bukit Sofa, di Marwah ada, ternyata tidak ada. Sudah Bukit Marwah naik, Bukit Sofa ada, ternyata tidak ada. 2-3 kali cukup. Kenapa harus sampai 7 kali dia lakonin dengan lari-lari kecil? Dan sekarang menjadi syai bagi orang yang umroh dan orang haji. Ini membuktikan buat kita sekalian, kalau kita kerja usaha, jangan patah semangat. Udah Ustaz saya dagang ini bangkrut, boro-boro modal balik, untung aja kagak. Usahain lagi, bangkrut lagi, berhenti kita. Terus yang baru tamat kerja sekolah, tamat kuliah nggak kerja, lamar sana nggak terima, tidak ada lowongan. Baru 2-3 kali frustasi. Terus kerjakan, nanti di saat-saat kita lengah, di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita capek, Allah buktikan. Dari usaha kerja kita tetap dan doa sama Allah, Allah buktikan. Dalam surat At-Taubah nyatakan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerja, karya, usaha, maka Allah, Rasul, para mukmin akan melihat kerja kamu, hasilnya nanti kamu akan dapatkan. Ma'asyiral muslimin dan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ujian yang terberatnya sekarang kita lakukan, besok insyaallah kita penyembelihan. Ketika Nabi Ismail usia remaja, dalam sejarah sekitar 13 tahun, datang lagi perintah yang sangat berat. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, sudah bisa bantuin orang tuanya, Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini arabil manam, semalam ayah bermimpi. Apa mimpinya? Anni azbauka, ayah mimpi untuk motong kamu. Banjur baca Tara. Sekarang bagaimana pendapat kamu? Diajak dialog anak, bukan mentang-mentang orang tua dapat perintah pada anak, udah pokoknya lu dengerin. Gue bilang udah kerjain, jangan banyak membantah. Pertimbangkan juga kalau itu baik, kita ajak anak bicara. Kita minta pendapatnya. Kata Nabi Ismail, qala ya abati al matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjain aja. Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan. Nanti ayah akan melihat aku sebagai orang manusia yang sabar di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin dan makan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 pendidikan yang kita akan terima, akan dapat dari ayat ini. Pertama, mungkin kita sering dengar di mana-mana. Seorang ayah kalau memanggil kepada anaknya jangan sembarangan. Apalagi panggilan itu jelek, khawatir itu menjadi doa. Apalagi istri kita, jangan kesel sama anak keluar kata-kata yang jelek, maka itu akan menjadi doa. Maka keluarkan kata-kata yang bagus. Maka Nabi Ibrahim manggil anak, ya bunayya, dalam bahasa Arab itu wahai anakku, wahai kasih sayangku. Panggilan yang begitu harmonis, begitu dekat antara orang tua dengan anak. Dan yang kedua, anak diajak dialog. Hampir di Al-Quran itu yang dialog antara anak dengan orang tua adalah bapak dengan orang tua. Ya bunayyarkam ma'ana. Nabi Nuh, anaknya padahal enggak beriman, tetap ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, yuk naik ke perahu bersama-sama kami. Tetap dipanggil ya bunayya. Anak ke orang tua juga dengan bahasa yang begitu indah, yang begitu hormat santun. Ya abatib, abba juga bahasa Arab, panggilan anak kepada bapak yang begitu hormat kepada bapaknya, begitu dia mencintai bapaknya.
Kan ada anak sama bapak bicara ngomong gua lu aja. Bapak ke anaknya gua lu, anak ke bapak gua lu. Ya kan? Nih, apalagi sekarang ya, Pak, mohon maaf. Anak-anak kita yang sudah punya anak coba dididik yang baik, yang benar. Jadi kita bukan menghasilkan, memproduksi anak saja, kita didik, kita lahirkan. Wah, berat ujian sekarang, apalagi anak kita masih kecil-kecil segini udah dikasih HP. Wah, berat sekarang. Di musola saya tuh kalau setiap waktu sholat, anak-anak banyak, tapi pada bercanda, ngobrol, berisik, jungkir balik lagi sholat. Bapaknya kemana? Hampir sebagian besar bapaknya nggak ikut sholat, nggak datang ke musola. Ya tuh anak hampir semua juga bilangin, kasih tahu, nggak didengerin. Nah, bapaknya aja nggak ngasih tahu, nggak didengerin, apalagi kita. Ini Pak, kasih tahu anak, dididik, minimal kan kita udah tahu akhlak moral itu di atas daripada ilmu. Setinggi apa ilmu kita, sepintar apa kita, kalau akhlak kita jelek, akhlak kita kurang bagus kepada orang lain, apalagi orang yang lebih tua dari kita, ilmu kita nggak ada harganya, percuma. Dia nggak percuma sih, tapi tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita perhatikan, kita renungkan di 10 Zulhijjah, di hari Idul Adha ini. Semoga kita semua amal ibadah kita yang kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, baik tanggal 9, dan juga amal-amal ibadah kita lainnya, infak kita, zikir kita, tahlil kita dan sebagainya, semua dicatat menjadi amal ibadah kita yang memang dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bahkan sampai tanggal 10 itu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncaknya hari ini adalah Idul Adha, karena bertepatan dengan hari Jumat, maka pemotongan hewan kurban sebagian besar masjid akan diadakannya besok. Semoga semua yang berkorban, baik sapi, kambing dan sebagainya, panitianya juga yang berinfak buat memberikan makan, minum sebagainya untuk panitia, semuanya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima semua segala amal ibadah kita, keluarga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita menghembuskan nafas kita ke terakhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, sehingga kita insyaallah akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani